Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan tentang pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan manusia memang tidak terlepas dari yang namanya masalah dan pergumulan hidup, baik yang ringan, sedang maupun berat. Permasalahan itu bisa berupa penyakit, pekerjaan, sekolah, pernikahan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut seringkali membuat kita menjadi putus asa dan merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Lalu, dari manakah akan datang pertolongan itu untuk kita? Firman Tuhan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, anak saya yang pertama lahir dengan kondisi penis yang tidak terlihat. Kondisi tersebut dinamakan webed penis atau penoskrotal webbing, yaitu kelainan yang membuat kulit skrotum menempel pada kulit penis. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan tidak nyaman pada saat kondisi tertentu. Kondisi ini umumnya terdeteksi setelah bayi lahir, namun memang jarang terjadi. Pada masa anak-anak, kelainan ini mungkin tidak akan menyebabkan gangguan yang cukup besar. Namun, seiring perkembangan usia, webed penis akan menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman. Nah, waktu kelahiran dokternya sudah menyampaikan untuk dipantau terus. Jika tidak ada progres, maka nantinya harus diperbaiki dengan operasi. Kami tentunya selalu berdoa mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Lalu di usia 2 tahun saat berkonsultasi kembali dengan dokter anak, kami dihimbau agar nanti pada saat kelas 3 harus dioperasi. Sepanjang waktu itu tidak henti-hentinya kami terus berdoa mohon mujizat Tuhan dan pertolongannya dinyatakan. Sampailah di kelas 3, kebetulan waktu itu COVID dan saya sendiri belum tega, saya merasa takut karena kami masih mengharapkan mujizat dari Tuhan. Sampailah di kelas 5, Tuhan baik ternyata masih sama. Namun lewat pergumulan doa yang panjang, akhirnya kami memutuskan untuk membawa anak kami ke dokter. Setelah berkonsultasi, dokter mengatakan penis anak kami harus direkonstruksi. Pada saat itu kami minta jika dikitan sekalian, jika diizinkan, supaya sakit dan pemulihannya juga sekalian. Dan dokter memperbolehkan. Selasa pagi masuk rumah sakit, anak saya puasa dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu sudah mulai masuk ruang operasi. Tentunya perasaan kami berkecamuk. Saat itu yang bisa dilakukan hanyalah berdoa dan membaca firman Tuhan supaya kami sejahtera, kami tenang, dan Tuhan menolong agar proses operasi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, di jam 12 malam papahnya dipanggil ke ruang observasi untuk menemani anak kami pasca operasi. Lega rasanya karena itu dari tadi yang kami tunggu, keluarga pasien dipanggil. Melihat anak kami yang paling kecil di antara beberapa orang dewasa di ruang observasi, lalu anak kami dengan kondisi masih lemas dan mulai merasakan sakit karena mungkin efek bius yang mulai hilang, melihat papanya dengan menangis pelan, seolah lega ada papahnya di sampingnya dan ingin bilang, "Pah, sakit pah," mungkin seperti itu. Jam 12.15 malam mulai keluar dari ruang observasi, saya bertemu anak saya. Saat saya sapa, dia menangis pelan dan berkata, "Sakit mah," seperti itu. Hati saya juga sedih karena dia merasakan sakit yang double ya, karena dia operasi webed dan dia juga dikitang. Saya bilang, "Kakak kuat ya, terus berdoa."
Tuhan Yesus tolong Gerard, saya bilang begitu. Malam itu kami lega dan sangat bersyukur operasi berjalan dengan lancar. Namun tantangan selanjutnya menanti. Kami memikirkan bagaimana nanti anak kami ini kencing, karena posisi semua diperban dan posisi penisnya itu menempel menghadap ke arah pusar. Malam itu papanya ke warung nasi kucing, beli teh hangat dan minta beberapa plastik, pikirnya untuk piranti kencing sementara. Sambil menahan sakitnya, saya beri minum anak saya karena sudah berpuasa kan dari jam 3 sore. Lalu dia bilang mau pipis. Nah, kami membantu memiringkan posisinya. Lalu papanya memegang plastik. Namun saat sudah berusaha, anak saya berkata, kok nggak bisa ya mah? Lalu saya berkata, nggak apa-apa kak, besok dicoba lagi ya, tidur dulu saja. Saya bilang begitu. Pagi-paginya 2 sampai 3 atau 4 kali dia pengen pipis, namun tidak bisa, padahal dia sudah minum banyak, bahkan sampai tumpah beberapa kali. Sampai beberapa waktu kemudian suster datang dan menyampaikan untuk lepas infus dan boleh pulang. Walaupun kami agak kaget dengan kondisi luka yang terhitung masih baru, masih kinyis-kinyis gitu, disuruh pulang. Lalu kami sampaikan bahwa anak kami itu belum bisa pipis. Suster bertanya dari kapan? Kami sampaikan dari malam, sejak habis operasi sampai pagi ini anak kami belum bisa pipis. Akhirnya dikonsultasikan dengan dokter. Kami diminta menandatangani surat perjanjian untuk pemasangan selang kencing untuk dipancing, dan jika memang belum bisa akan dioperasi ulang kembali dan dipasang selang kencing di penisnya. Saat itu hati kami hancur dan merasa bersalah kepada anak kami. Kenapa dia harus merasakan kesakitan, merasa seperti diuji coba. Dan jangan keputusan kami kemarin itu salah, karena hati kami begitu sedih. Lalu suster berkata, dipikirkan dulu saja bapak dan ibu. Baik, kata kami. Lalu papanya berkata, ayo kita berlatih lagi. Fokus kami saat itu hanya kepada Tuhan. Yang bisa kami andalkan saat itu hanya Tuhan, tidak ada cara yang lain. Dan kami minta anak kami berkata, dalam mulutnya diucapkan, Tuhan Yesus tolong Gerard mau pipis, Tuhan beri kelancaran. Bilang gitu terus ya kak. Kami berkata kepada anak kami begitu. Papanya memegangi plastik, memberinya semangat, dan saya pegang kaki anak saya peluk. Mulut saya tidak berhenti berdoa, air mata saya tidak berhenti mengalir. Hanya belas kasihan Tuhan yang kami minta. Kami minta saat itu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong anak saya, Tuhan. Tuhan tolong supaya anak kami ini bisa pipis, Tuhan. Tuhan tolong. Hanya itu saja yang bisa kami ucapkan, karena memang kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh mujizat Tuhan dinyatakan saat itu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Sekian menit berlalu. Lalu papanya bilang, puji Tuhan, sudah netes. Lalu berkata, ayo kak lagi kak. Kami semakin berseru, berdoa kencang kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong, seperti itu. Lalu mencoba dengan berbagai posisi, dan terakhir anak saya berkata, Pak, aku mau coba berdiri. Kami tuntut berdiri. Lalu tiba-tiba pipisnya itu melambung tinggi sampai ke badan papahnya. Puji Tuhan, teriak kami saat itu. Terima kasih Tuhan, mujizatnya dinyatakan. Kami bilang ke perawat, sus, anak kami sudah pipis banyak, sus. Puji Tuhan. Kami bersyukur pada hari itu anak kami boleh pulang, karena yang kami tahu setelah itu ternyata jarang terjadi kasus pada bius total setelah operasi kesulitan untuk kencing. Biasanya itu kalau biusnya lokal. Nah, setelah operasi mereka akan kesulitan kencing. Nah, kebetulan anak saya itu di bius total seperti itu dan mengalami sulit untuk pipis. Bagi kami ini adalah mujizat Tuhan yang dinyatakan tepat pada waktunya. Dan akhirnya puji Tuhan anak kami boleh pulang.
Beberapa malam anak kami itu seperti bayi ya, jadi setiap jam bangun, 1 jam sekali bangun, pipis, sakit, pup, begitu terus setiap jam. Tantangan selanjutnya ternyata ada lentingan air di jahitan anak saya dan keluar seperti lelehan kuning. Saat itu ada yang menyampaikan bahwa itu bisa saja infeksi dan bisa menyebar ke yang lainnya jika tidak dibersihkan. Itu membuat kami kembali bergumul dan merasa khawatir dan cemas saat itu. Harusnya jadwal kontrol tanggal 1 Juli ke vaskes pertama. Namun karena ada lentingan air di hari Jumat pagi-pagi kami membawa ke vaskes pertama. Di sana dokternya juga tidak berani memecah atau menangani lentingan air tersebut dan membersihkan sebisanya seperti itu. Ternyata di vaskes 1 tidak mengatasi. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ada teman gereja yang seorang perawat di rumah sakit swasta bersedia membantu kami, lalu anak kami dirawat dan malam itu anak kami bisa tidur dengan nyenyak. Jadi anak kami tidak kontrol ke vaskes 1 tapi ke perawat yang dipakai Tuhan untuk menolong kami. Puji Tuhan, hari makin hari anak kami boleh semakin baik dan semakin sehat. Kami bersyukur mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga kami, terutama dalam diri anak kami Gerard. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah menyadari hanya Tuhan yang sanggup menolong. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Saat persoalan, masalah, pergumulan, dan ketakutan itu datang, sadarilah bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita. Entah bagaimana cara Ia menolong, serahkan kepada Tuhan. Dia bisa menolong lewat apa saja dan melalui siapa saja. Jangan ragu untuk berteriak kepada Tuhan, berteriak lewat doa kita, berteriak lewat tangisan kita, pertanda bahwa kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita sanggup menanggung segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dekat buat setiap kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan doa kita. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan itu sesuai waktunya. Firman Tuhan berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak menyatakan mujizatnya pada penis anak saya setelah bayi sampai kelas 5 SD. Namun Tuhan memastikan menolong kondisi anak saya baik dan tidak ada masalah dari bayi sampai kelas 5 SD. Dan saya yakin seterusnya sampai waktu operasi tiba. Tuhan menolong tepat waktunya. Operasi berjalan lancar. Gerard bisa pipis. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita sampai saat ini belum mendapatkan pertolongan Tuhan, jangan berkecil hati. Jangan-jangan memang belum waktunya Tuhan menolong. Teruslah mencari Tuhan, teruslah mengejar Tuhan sampai Ia melepaskan kita dari kegentaran kita. Ketiga, Tuhan itu memakai siapa saja untuk menolong kita. Jangan pernah mereka-reka bagaimana cara Tuhan menolong kita. Jangan pernah mereka-reka siapa yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Bagian kita adalah percaya saja sepenuhnya kepada Tuhan dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan.
menyanyikan puji-pujian yang menguatkan hati kita, membaca perenungan-perenungan yang menguatkan hati kita. Sama seperti ketika saya bingung dan takut mengatasi jahitan anak saya, Tuhan kirim perawat yang dengan sabar dan telaten merawat dan membersihkan jahitan anak saya. Karena kadang-kadang orang yang tidak terduga itu sudah Tuhan siapkan untuk menolong setiap kita. Bagian kita teruslah percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah berikan ucapan syukur untuk apapun yang sudah kita terima ataupun yang belum, karena ucapan syukur adalah pintu gerbang mujizat. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.